Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsilio Sendra Divio. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai bahasa C yang ada di Linux. Untuk materi sekarang itu hanya tambahan sedikit dari materi yang sebelumnya. Jadi saya masih pakai PPT yang sama, tapi ada yang ditambah. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai program menu seperti kemarin dan juga ada program segitiga, yaitu menggunakan perulangan for. Nah, jadi di sini kita bahas itu program segitiga terlebih dahulu. Yang pertama sini ada header file, include stdio.h masih sama. Terus di sini ada int main, itu fungsi mainnya. Lalu sini ada deklarasi variabel, variabel jumlah yaitu integer. Lalu sini ada printf yaitu input tinggi segitiga. Nah, nantinya dia tuh dimasuknya tuh integer ya, pakai %i dan nanti akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah. Nah, untuk membuat segitiganya itu dia tuh pakai perulangan for, tapi for-nya dia tuh nested for bersarang. Jadi di sini ada for int i, variabel i sama dengan 1. Lalu jika i lebih kecil sama dengan jumlah itu berarti yang nanti akan kita input, maka dia akan menjalankan yang ada di bawah ini, statement di bawah. Lalu nanti i ditambah 1. Nah, yang di bawahnya itu perulangan for juga, yaitu intj buat variabel baru, yaitu variabel j, sama dengan 1. Jika j lebih kecil atau sama dengan i, maka dia akan menjalankan statement di bawahnya. Lalu j ditambah 1. Statement di bawahnya itu yaitu printf, terus dia nyetak bintang dan spasi. Jadi setelah itu, kalau misalnya udah selesai, dia akan nutup for yang keduanya ini, dan dia akan mencetak baris baru. Terus ngulang lagi dari awal for-nya. Begitu terus sampai i-nya itu nggak memenuhi kondisi yang ini nih, yaitu i lebih kecil atau sama dengan isi dari variabel jumlah. Kalau selesai return 0. Jadi kira-kira kalau misalnya di sini kita masukin ini kan tanya inputan nih. Kita input 4. 4 nah berarti tersimpan di dalam variabel jumlah kan. Nah, nanti di sini int i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan jumlah, berarti 1 lebih kecil sama dengan 4, kan memenuhi nih. Maka dia akan menjalankan for di bawahnya nih, yaitu j sama dengan 1. Jika j lebih kecil sama dengan i, berarti j-nya ini 1, i-nya juga masih 1, berarti terpenuhi kan, karena lebih kecil sama dengan. Maka dia akan mencetak bintang. Nah, nanti setelah ini dia bakal ngulang lagi nih ke atas nih. Nggak langsung ke yang pertama, tapi yang J-nya. Yang J karena dia udah ditambah jadi J sama dengan 2. Lalu 2 lebih kecil sama dengan 1 kan nggak terpenuhi nih. Maka nggak akan terlaksana. Jadi dia nggak bakal ngeprint bintang lagi. Terus udah setelah itu dia akan mencetak baris baru, printf backslash n. Nanti, nah ini kan dia masih ada di dalam for yang i ini kan. Nah, berarti dia bakal balik lagi ke atas ini. Yang berarti i-nya kalau udah ditambah, jadi i-nya itu 2. 2 lebih kecil sama dengan jumlah 4. Berarti kan terpenuhi nih. 2 lebih kecil sama dengan 4. Maka dia akan jalankan for-nya lagi dari awal. Karena tadi for-nya udah selesai, maka J jadinya sama dengan 1 lagi. Nggak sama dengan 2. Karena yang sebelumnya itu for-nya udah ini kan, udah kehapus kan, karena udah selesai. Tapi ternyata dipanggil lagi, jadi dia ngulang lagi dari awal. J sama dengan 1, terus 1 lebih kecil sama dengan 2, karena i-nya udah jadi 2, karena terpenuhi dia nyetak bintang. Terus dia ngulang lagi. J-nya ditambah 1, jadi 2, 2 lebih kecil sama dengan 2, masih terpenuhi. Maka dia menyetak bintang lagi. Terus ditambah jadi 3.
Jadi sekarang J sama dengan 3, lalu 3 lebih kecil sama dengan satu, kan nggak terpenuhi. Nah, makanya dia perulangannya selesai. Lalu dia nyetak baris baru, terus ngulang lagi dari awal nih. I-nya yang tadinya 2 sekarang sama dengan 3. 3 lebih kecil sama dengan 4, karena jumlah itu 4. Karena terpenuhi, dia jalanin lagi nih for nih. J-nya dari satu lagi. Begitu terus. Nanti sampai akhirnya J-nya nih ngulang sampai 3 kali. Kalau misalnya udah nggak apa namanya, udah nggak terpenuhi, nanti dia ngulang lagi dari dia balik lagi ke awal. Berarti I sama dengan 4. Begitu terus. Lalu yang terakhir dia return 0. Kita coba. Ini kan ditanya nih, input tinggi segitiga. Jadinya kalau saya input 5, dia akan mencetak seperti ini. Yang pertama, ini dia. Yang pertama dia cuma satu, terus di sini ya jadinya 2, 3, terus sampai 5. Dia bisa mencetak bintang seperti ini terus karena kan tadi ada perulangan, akan dia nested kan 2 kali. Jadi untuk mencetak bintangnya dia menggunakan yang perulangan yang keduanya, yang J-nya itu. Nah, lalu yang kedua ada program menu. Tapi di menu sini saya menggunakan fungsi ya. Jadi nggak cuma langsung jadi pas di percabangannya saya nggak langsung dari percabangan menunya langsung ke perintahnya gitu. Tapi sini saya bagi-bagi menggunakan fungsi. Jadi yang pertama sini ada fungsi nilai. Cara mendeklarasikan fungsinya itu menggunakan int nilai. Jadi karena int nilai berarti nama fungsinya tuh nilai ya. Terus pakai buka kurung tutup kurung. Di dalam sini ada deklarasi variabel nilai. Terus sini ada masukkan nilai. Sehingga saya ini udah kita bahas kemarin ya. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Terus ini kan ada bintang apa? Terus di sini ada scanf, tuh ada printf. Lalu ini jika nilai lebih dari 100, nilai yang Anda masukkan salah. Terus ini ada else if nilai 90 grade A. Begitu terus. Ya kan ini kan untuk int nilai nih. Nah, lalu di sini ada int segitiga. Ini merupakan fungsi segitiga. Ini juga yang tadi barusan kita bahas sebelumnya. Ya, ini untuk segitiga. Nah, di sini baru int main. Ini adalah fungsi utamanya. Nah, untuk menentukan bahwa fungsi utama itu dia tuh harus bernama int main, karena di dalam program C yang pertama kali dieksekusi merupakan fungsi yang bernama main, karena dia fungsi utama ya. Nah, jadi sini ada int pilih, terus di sini ada printf, ada menu, ada nilai segitiga dan keluar. Dan sini saya untuk menunya saya menggunakan switch ya. Di sini ada case pertama, terus di sini ada nilai, ada main. Nah, jadi cara kerjanya kalau misalnya apa pertama kali kita running codingannya, itu kan yang pertama kali keluar pasti kan yang int main kan, karena dia fungsi utama. Jadi terserah nih, kalian nggak perlu naruh int main di paling atas. Kalian taruh paling bawah pun kayak saya nih, ini kan paling bawah nih. Itu tetap bakal tercetak yang pertama. Soalnya dia tuh yang int main tuh karena dia yang fungsi utama. Nah, jika jika sudah eh, dia tampil kan ditanya inputan nih. Misalnya saya pilih satu. Nah, kan berarti kan memenuhi nih yang case satu ini kan. Berarti dia akan mengeksekusi nilai. Berarti dia akan menjalankan fungsi dari nilai ini nih, blok kode nilai. Nah, berarti dilihat nih ke atas nih.
nilai yang mana nih? Oh, fungsi nilai yang ini. Maka dia akan menjalankan perintah yang ada di dalam si fungsi nilai ini. Nah, tidak setelah apa namanya? Nanti seperti biasa dia nanya inputan, masukkan nilai segala macam. Kalau hasil ada keluar, dia akan kembali ke menu, ke menu main ini. Kenapa dia kembali ke menu main ini? Karena saya tambahin setelah nilai ada yang namanya tuh main. Kalau misalnya main ini saya hilangin, pasti setelah dia mencetak nilai dia langsung programnya selesai, dia langsung keluar. Tapi karena saya maunya dia bakal balik lagi ke main, saya tambahin di bawah sini itu main. Jadi dia bakal balik lagi ke program utama. Terus sama kalau misalnya yang di inputnya 2, dia bakal ke fungsi segitiga, yaitu yang ini. Dan nanti setelah menjalankan, setelah mencetak, dia bakal balik lagi ke main. Sedangkan untuk yang ketiga itu untuk exit, untuk keluar. Dan default, kalau input Anda salah, dia akan mencetak Anda salah input. Kita coba langsung. Ya kan, program menu, terus nilai, kita pilih satu, masukkan nilai 90. Nah, kan keluar nih grade grade B. Nah dia habis grade B dia langsung ke menu lagi. Terus saya pilih segitiga, input segitiga 8. Nah, ini kan berjalan kan, dia pasti tetap balik lagi. Tapi kalau keluar, karena ada exit di keluar, pas kita pilih 3, langsung keluar dari programnya. Oke. Untuk pertemuan terakhir ini itu aja yang ingin saya tambahin. Karena dia cuma tambahan dari pertemuan sebelumnya. Jadi cuma sedikit. Baik, kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh tanya nanti di Google Meet. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.